Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 287, 2 Ramadan 1444 Hijriah, 24 Maret 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema Ramadan, momentum melejitkan ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sepantasnya kita bersyukur kepada Allah SWT. Tahun ini kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan puasa, yakni bulan Ramadan 1444 Hijriah. Puasa Ramadan tentu diharapkan dapat mewujudkan ketakwaan pada diri setiap muslim. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, frasa agar kalian bertakwa dalam ayat di atas bermakna agar dengan saum itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kalian untuk bisa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Al-Jazairi dalam kitab Aisar At-Tafasir jilid 1 halaman 80. Jika buah dari puasa adalah takwa, tentu idealnya kaum muslim menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya pada bulan Ramadan saja, juga tidak hanya dalam tataran ritual dan individual semata. Ketakwaan kaum muslim sejatinya terlihat juga di luar bulan Ramadan sepanjang tahun, juga dalam seluruh tataran kehidupan mereka. Pendengar rahimakumullah, hakikat takwa. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi kaum yang bertakwa. Saat menafsirkan ayat di atas, Imam Ali As-Sobuni mengutip antara lain pernyataan Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap apa saja yang telah Allah SWT larang atas diri mereka dan menunaikan apa saja yang telah Allah SWT wajibkan atas diri mereka. Ali As-Sobuni dalam kitab Sofwah Tafasir jilid 1 halaman 26. Adapun menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengutip pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu an, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut menyekutukan Allah SWT dan mengamalkan apa saja yang telah Allah SWT wajibkan atas mereka. At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran jilid 1 halaman 232-233. Dengan demikian, jika memang takwa adalah buah dari shaum Ramadan yang dilakukan oleh setiap mukmin, idealnya usai Ramadan setiap mukmin senantiasa takut terhadap murka Allah SWT dengan cara selalu berupaya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, selalu berupaya menjauhi kesyirikan, senantiasa menjalankan ketaatan, memiliki rasa takut untuk melakukan perkara-perkara yang haram, dan senantiasa berupaya menjalankan semua kewajiban yang telah Allah SWT bebankan kepada dirinya. Bukan takwa namanya jika seseorang biasa melakukan sholat, melaksanakan shaum Ramadan, atau bahkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, sementara ia biasa memakan riba, melakukan suap dan korupsi, mengabaikan urusan masyarakat, menzalimi rakyat, dan enggan terikat dengan syariah Islam di luar yang terkait dengan ibadah ritual. Orang bertakwa pun tentu selalu berupaya menjauhi kesyirikan. Syirik maknanya adalah menyekutukan Allah SWT dengan makhluknya, baik dalam konteks akidah maupun ibadah, termasuk meyakini sekaligus menjalankan hukum apapun selain hukumnya. Sebabnya, hal itu pun bisa dianggap sebagai bentuk kesyirikan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan para pendeta dan para rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Terkait ayat ini,
ada sebuah peristiwa menarik. Diriwayatkan bahwa saat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini, kebetulan datanglah Adi bin Hatim kepada beliau dengan maksud hendak masuk Islam. Saat Adi bin Hatim yang ketika itu masih beragama Nasrani mendengar ayat tersebut, ia kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, kami orang-orang Nasrani tidak pernah menyembah para pendeta kami." Namun baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantah pernyataan Adi bin Hatim sembari bertanya dengan pertanyaan retoris, "Bukankah para pendeta kalian biasa menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, lalu kalian pun menaati mereka?" Jawab Adi bin Hatim, "Benar wahai Rasulullah." Beliau tegas menyatakan, "Itulah bentuk penyembahan mereka kepada para pendeta mereka." Bisa dilihat di At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran jilid 10 halaman 210, juga bisa dilihat di Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil jilid 4 halaman 39. Saat ini posisi para pendeta dan para rahib itu diperankan pula oleh para penguasa maupun wakil rakyat dalam sistem demokrasi. Pasalnya, merekalah saat ini yang biasa membuat hukum yang banyak menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Contoh, di negeri ini, riba telah lama dilegalkan atau dihalalkan. Bahkan pemerintah menjadi pelaku riba terbesar. Di antaranya melalui pinjaman utang dengan bunga tinggi. Setiap tahun ratusan triliun rupiah harus dikeluarkan oleh pemerintah hanya untuk membayar bunga utangnya saja, belum cicilan pokok utangnya. Padahal jelas, riba telah diharamkan secara tegas oleh Allah SWT. Bisa dilihat di Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Contoh lainnya adalah privatisasi berbagai sumber daya alam milik umum yang dilegalkan oleh sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Migas, Undang-Undang Minerba, dan lain-lain. Padahal jelas, Islam telah mengharamkan penguasaan berbagai sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh individu swasta apalagi asing. Tentu saja, sebagai wujud dari ketakwaan kita dilarang menaati apapun produk hukum buatan manusia yang nyata-nyata bertentangan dengan syariah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, tanda-tanda takwa. Takwa tentu memiliki sejumlah tanda. Imam Al-Hasan berkata, orang bertakwa memiliki sejumlah tanda yang dapat diketahui, yakni jujur atau benar dalam berbicara, senantiasa menunaikan amanah, selalu memenuhi janji, rendah hati dan tidak sombong, senantiasa memelihara silaturahmi, selalu menyayangi orang-orang lemah atau miskin, memelihara diri dari kaum wanita, berakhlak baik, memiliki ilmu yang luas, senantiasa bertakarub kepada Allah. Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Al-Hilm jilid 1 halaman 32. Terkait takwa pula, Zubair bin Al-Awwam pernah menulis surat yang berisi nasihat untuk dirinya sendiri. Di dalam surat itu dinyatakan, "Amma ba'du." Sesungguhnya orang bertakwa itu memiliki sejumlah tanda yang diketahui oleh orang lain maupun dirinya sendiri, yakni sabar dalam menanggung derita, ridho terhadap qada, mensyukuri nikmat dan merendahkan diri atau tunduk di hadapan hukum-hukum Al-Quran. Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Sifat As-Safwah jilid 1 halaman 170, Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyah Aulia jilid 1 halaman 177. Takwa tentu harus selalu ada pada diri seorang muslim kapanpun, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau dalam segala keadaanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Frasa haitsuma kunta maksudnya dalam keadaan lapang atau sempit, senang atau susah, riang gembira, atau saat tertimpa bencana. Al-Mubarakfuri jilid 6 halaman 104. Frasa haitsuma kunta juga bermakna dimanapun berada, baik saat manusia melihat Anda ataupun saat mereka tak melihat Anda. Muhammad bin Alan As-Siddiqi dalam kitab Dalilul Falihin jilid 1 halaman 164. Namun jujur harus kita akui, masih banyak di antara kita yang takwanya setengah-setengah. Saat di masjid, saat di majelis ta'lim atau di majelis zikir, mereka bertakwa. Saat Ramadan dan ibadah haji, mereka bertakwa. Di luar itu, mereka jauh dari ketakwaan kepada Allah SWT. Saat ini misalnya, banyak muslim yang tak memiliki lagi rasa takut saat bermaksiat. Tak ada lagi rasa khawatir saat melakukan dosa.
Tak ada lagi rasa malu saat berbuat salah. Tak ada lagi rasa sungkan saat berbuat keharaman. Tak lagi merasa risih saat korupsi. Tak lagi ragu saat menipu. Tak lagi merasa berat saat mengumbar aurat. Tak lagi merasa berdosa saat berzina. Maksiat seolah sudah biasa. Naudzubillah min dzalik. Pendengar rahimakumullah. Takwa kunci keselamatan. Terkait takwa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah berkata, "Wa'lamu anna akyasal kaisit tuqa wa ahmaqal humqil fujur." Ketahuilah, cerdas yang paling cerdas adalah takwa dan bodoh yang paling bodoh adalah suka bermaksiat. Bisa dilihat di Al-Baqillani dalam kitab I'jazul Quran jilid 1 halaman 137, As-Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa jilid 1 halaman 28. Apa yang dinyatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq benar adanya. Contoh kecil, betapa banyak pejabat yang bergaji tinggi dan menikmati ragam fasilitas negara yang serba luks dan tentu serba gratis, masih saja terdorong untuk korupsi. Ia lalu tertangkap tangan dan masuk penjara. Ia celaka di dunia oleh perbuatannya sendiri. Belum lagi di akhirat dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa begitu? Karena ia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ia tak bertakwa, ia tampak bodoh. Sudah kaya dan terhormat, tetapi tetap korupsi. Akhirnya, ia masuk bui dan menuai aib. Jika saja ia bertakwa, tentu ia akan memiliki sifat qanaah. Ia akan menahan diri untuk korupsi. Saat terhindar dari korupsi, ia akan selamat di dunia, tak akan menjadi pesakitan atau masuk penjara. Ia pun selamat dari dosa korupsi yang bisa memasukkan dirinya ke dalam neraka di akhirat. Pendengar rahimakumullah. Ketakwaan kolektif. Takwa sejatinya tak hanya berlaku secara pribadi pada diri setiap muslim. Takwa pun harus terwujud secara kolektif di masyarakat dan kehidupan bernegara. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, kami pasti melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ayat ini berbicara tentang penduduk negeri yang jika bertakwa, mereka akan Allah beri keberkahan yang berlimpah. Dengan demikian, agar negeri ini berlimpah keberkahan, tak cukup mengandalkan ketakwaan secara personal. Harus terwujud ketakwaan secara kolektif. Dengan kata lain, ketakwaan harus mewujud dalam masyarakat dan kehidupan bernegara. Wujudnya tidak lain dengan menerapkan dan menegakkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 287, Ramadan, momentum melejitkan ketakwaan.